Mas Hari. Kemudian hadir juga Bapak Sekretaris Dinas Kesehatan, hadir juga Kepala Pelaksana Harian BPBD Kabupaten Pemalang dan Pak Kabid Kebencanaan BPBD Kabupaten Pemalang, serta kawan-kawan para jurnalis, awak media yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Izinkan pada kesempatan malam hari ini kita kembali melaporkan update penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Pemalang. Yang pertama berkaitan dengan adaptasi kebiasaan baru gugus tugas penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Pemalang di semua tingkatan, baik kabupaten, kecamatan, dan desa, terus mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya. Secara bertahap, semua tingkatan gugus tugas terus melakukan sosialisasi pedoman tatanan baru dalam suasana pandemi COVID-19. Tatanan baru inilah yang saat ini kita terus informasikan kepada masyarakat dengan adaptasi kebiasaan baru. Sebuah kebiasaan yang harus ditaati, yaitu masyarakat tetap produktif dengan aktivitasnya di luar rumah, namun tetap aman dari penularan COVID-19. Untuk itu, kembali gugus tugas terus mengharapkan kepada setiap komponen masyarakat, baik di perkotaan maupun di pedesaan, agar terus mentaati disiplin protokol kesehatan, yaitu wajib menggunakan masker, senantiasa melakukan cuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun, kemudian tidak lupa menjaga jarak fisik dengan orang lain, dan tentunya menghindari kerumunan ketika melakukan aktivitas di luar rumah. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan upaya kita melakukan pendisiplinan masyarakat untuk memutus dan mengurangi potensi rantai penularan COVID-19 dalam rangka mensosialisasikan tatanan baru atau adaptasi kebiasaan baru. Gugus tugas penanggulangan COVID-19 juga telah dan akan terus melakukan upaya pendisiplinan masyarakat yang kita sama-sama tahu warga masyarakat beraktivitas di luar rumah agar tetap menerapkan protokol kesehatan. Sejak mulai tanggal 9 Juli sampai dengan nanti tanggal 22 Juli, selama kurang lebih 14 hari, gugus tugas penanggulangan COVID-19 Kabupaten Pemalang terus melakukan patroli sekaligus sosialisasi adaptasi kebiasaan baru di banyak tempat dan banyak lokasi luar rumah yang di sana terdapat aktivitas masyarakat. Lokasi-lokasi itu antara lain pasar, mal, fasilitas-fasilitas umum, pabrik, dan sebagainya. Kegiatan ini akan terus dilakukan sampai dengan nanti tanggal 22 Juli untuk kemudian kita lakukan evaluasi selanjutnya. Saudara sekalian, selanjutnya yang ketiga, antisipasi penularan COVID-19 yang dilakukan oleh gugus tugas baik tingkat kecamatan dan desa. Dapat kami informasikan bahwa pasca terkonfirmasinya pasien positif COVID-19 di Kecamatan Taman beberapa waktu yang lalu, gugus tugas Kabupaten Pemalang memberikan apresiasi dan penghargaan kepada gugus tugas Kecamatan, Taman, dan Desa atas upayanya dalam rangka memutus rantai penularan. Upaya-upaya tersebut untuk menemukan orang-orang yang mempunyai kontak erat, kontak dekat
untuk dilakukan pengambilan sampel swab terus dilakukan, dan upaya lain untuk memutus rantai penularan saat ini di beberapa desa di Kecamatan Taman secara mandiri dan berdasarkan kesepakatan dengan tokoh-tokoh masyarakat di desa tersebut, mereka kembali melakukan pembatasan kegiatan masyarakat. Setidaknya di 2 desa di Kecamatan Taman saat ini dengan arif dan bijaksana kembali menerapkan beribadah di rumah. Setidaknya untuk 14 hari mulai hari Jumat yang lalu sampai dengan Jumat yang akan datang. Mereka gugus tugas tingkat desa atas arahan gugus tugas tingkat kecamatan bersama-sama dengan tokoh agama, para ulama di tingkat desa, di 2 desa yang saya sebut di atas, mereka kembali menerapkan beribadah di rumah. Alhamdulillah pada minggu yang lalu sudah bisa dilaksanakan dan akan dilaksanakan sampai dengan minggu ini selesai. Saudara sekalian, itu yang ketiga, antisipasi penularan yang dilakukan oleh gugus tugas kecamatan dan desa. Selanjutnya, yang keempat akan kami informasikan hasil pelacakan dari kasus-kasus orang yang terkonfirmasi positif COVID-19. Dalam rangka penanggulangan COVID-19, Bapak Bupati Pemalang selaku Ketua Gugus Tugas Penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Pemalang memperhatikan dan mengindahkan arahan Bapak Presiden Republik Indonesia telah memerintahkan kepada jajaran gugus tugas untuk memaksimalkan 3T, yaitu testing, tracing, dan treatment. Gugus tugas juga terus melakukan identifikasi terhadap orang-orang yang patut mendapatkan pemantauan, kemudian juga terus melakukan pengawasan terhadap pasien dalam pengawasan, dan tentunya sebagai treatment gugus tugas lewat jajaran tenaga medis dan rumah sakit umum daerah Dr. M. Azhari juga terus melakukan perawatan terhadap orang-orang yang terkonfirmasi positif. Upaya 3T ini, testing, tracing, dan treatment, dalam hari-hari terakhir ini terus kita lakukan. Dapat kami informasikan dari klaster Sokawangi di Kecamatan Taman, dalam 3 hari terakhir kita melakukan pengambilan sampel swab terhadap 168 orang yang kita lakukan pada hari Sabtu dan hari ini. Setelah sebelumnya pada awal bulan Juli yang lalu kita juga sudah melakukan pengambilan sampel swab terhadap 99 orang. Upaya ini akan terus kita lakukan untuk segera mengidentifikasi orang-orang yang terkonfirmasi positif. Saudara sekalian, selanjutnya berkaitan dengan update penanggulangan COVID-19, hari ini kami harus menginformasikan tentang kondisi terkini penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Pemalang. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel yang pada minggu yang lalu, kita peroleh hasil sebagai berikut. Dengan rasa prihatin kami harus laporkan terdapat 4 orang warga masyarakat yang terkonfirmasi positif COVID-19, yaitu
inisial T, perempuan 55 tahun, Kecamatan Taman. Pasien ini satu rumah dengan orang yang terkonfirmasi positif, klaster Sukawangi. Yang kedua, inisial M, laki-laki 66 tahun, alamat Jatinegara, Jakarta Timur. Tetapi keluarga dan yang ada di Pemalang berdomisili di Kecamatan Comal. Yang ketiga, inisial YF, laki-laki 26 tahun, alamat Kecamatan Batang, Kabupaten Batang. Tetapi domisili keluarga ada di Kecamatan Bantar Bolang. Pasien ini mempunyai aktivitas di Semarang. Yang keempat, inisial SS, perempuan 81 tahun, Kecamatan Comal. Pasien ini juga satu rumah dengan orang yang pernah terkonfirmasi positif, tapi alhamdulillah saat ini sudah dinyatakan sembuh. Jadi saudara sekalian, malam hari ini kami mengupdate tambahan positif 4 orang, 2 orang berasal dari luar Kabupaten Pemalang. Pada sisi yang lain, alhamdulillah gugus tugas juga melaporkan bahwa hasil pemeriksaan laboratorium terdapat 2 orang yang pada awalnya terkonfirmasi positif COVID-19 hari ini dinyatakan sembuh atau sudah negatif, yaitu 1 inisial SU, laki-laki 40 tahun, Kecamatan Taman. Yang kedua, inisial AA, laki-laki 27 tahun, Kecamatan Comal. Saat ini keduanya sudah bersama dengan keluarga untuk menjalani perawatan pemulihan. Yang terakhir, berkaitan dengan informasi yang sudah tadi kami sampaikan, berdasarkan data yang tadi juga sudah kami sampaikan, maka update pantauan COVID-19 Kabupaten Pemalang hari ini Senin 13 Juli 2020 kembali berubah sebagai berikut. Jumlah total 59 orang dari 55 orang bertambah 4 orang. Jumlah sembuh 35 orang, dari 33 bertambah 2 orang. Jumlah dirawat 21 orang, dari kemarin 19 bertambah 2 orang. Jumlah meninggal 3 orang. Dari total 59 orang yang terkonfirmasi positif COVID-19, tercatat terdapat 15 orang yang bukan penduduk Kabupaten Pemalang. Demikian informasi terkini dari gugus tugas BPBD Kabupaten Pemalang dalam rangka kita melakukan penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Pemalang. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tatap muka bagaimana Pak? Ya, karena saat ini juga dilakukan sudah diterbitkan surat edaran untuk perpanjangan tanggap darurat pada tingkat SMTA dan sekolah dasar, kegiatan belajar tatap muka masih dilakukan penundaan. Untuk di tingkat SMTA
ada beberapa variasi, ada yang melakukan metode tatap muka dengan sistem shift, ada yang melakukan dengan dalam jaringan, jadi tidak melakukan tatap muka. Kemudian ada yang melakukan dengan variasi, 1 hari ini masuk, 2 hari yang akan datang mereka berada di rumah. Gitu. Itu yang Pak, kan model itu kan untuk kelompok, sementara untuk tatap muka kan sementara untuk ide ya Pak, tapi malah kelompok tapi guru keliling itu gimana Pak, ke rumah-rumah gitu. Ya, dalam rangka pengenalan lingkungan sekolah yang tadi saya sampaikan, ada beberapa skenario dan metode. Ada juga yang melakukan beberapa sekolah menghindari tatap muka di sekolah, mereka melakukan pengelompokan di satu tempat, tentu dengan jumlah yang terbatas, dan tentunya sudah kita bekali juga untuk tidak melakukan pengumpulan, penghimpunan siswa-siswa sehingga jumlahnya menjadi tidak terkendali. Yang pasti kawan-kawan di sekolah pun tentu sudah ada pembekalan tentang protokol kesehatan. Demikian, terima kasih.